Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat Waalaikumsalam pagi, Bu. warahmatullahi Selamat wabarakatuh, Ibu. pagi, Bu. Gimana nih kabarnya hari ini? Sehat semua Mau kan? dengerin. Alhamdulillah, luar biasa. Sehat, Bu. Ya, yang pilek mudah-mudahan cepat sembuh ya. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, boleh dong KM-nya buat berdoa dulu. Ayo, disiapkan. Siapa? Yuki? Ada? Saya, Bu. Silahkan Bu. dipimpin. Baik, Bu. Ibu tadi, mohon maaf, Ibu tadi Pak Aldi katanya dia masih di angkot. Oh gitu, berarti Ya, Valdi iya. telat ya? Iya. Oke. Ya, masih di Bolos, angkot Bu, tadi. bolos. Kemarin bolos dia, Bu. Saya mah sebagai ketua kelas mau laporan aja, Bu. Oke, terima kasih. Nanti Ya. biar Ibu panggil Valdinya ya. Iya. Sok, silakan sekarang dipimpin doanya. Baik. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Yuki. Oke, sebelum mulai coba dilihat kebersihannya. Yuk, di sekitarnya masih ada sampah enggak? Kalau masih ada sampah, Yuki ada dibuang sedotan, dulu. Yuki. Iya tuh, Bu. Bekas permen itu, Yuki tuh, Bu. Ayo, Yuki, buang dulu Yuki. Jangan gitu. Ke sana belum mandi, Bu. Pak, Bapak. Sudah siap belum ini buat belajar? Siap atuh, Bu. Siap, Bu. Wah, hebat ini anak-anak Ibu ya. Siap dong, Bu. Oke. Ibu absen ya. Devi hadir. Hadir, Bu. Oke. Halimah. Hadir, Ibu. Oke. Hasanah. Hadir, Bu. Kokom. Hadir, Bu. Lutfi. Hadir, Bu. Sally. Hadir, Ibu. Sophia. Hadir, Bu. Tika. Hadir, Bu. Yuki ada ya. Zia. Hadir, Bu. Bu, ini ada surat dari Paldi. Ternyata Paldi nggak masuk, Bu. Oh, Sakit. kenapa? Oh, sakit. Sakit Cacar apa dia? katanya. Tadi kata Yuki lagi di jalan. Ini Kajia itu di jalan dilihat ke tanda klinik kayaknya, tangannya. Bu. Tanda tangannya Oh. biasanya itu. Oh iya, ini tanda tangan. Iya. Kenapa? Iya, biasanya kayak tanda tangannya tanda itu tangan, dia. kayak tulisan Paldinya sendiri ini kayaknya, Bu. Iya, Oh kayaknya gitu. gitu. Nanti coba dikirimkan ke Ibu ya. Ibu lihat ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk materi baru anak-anak. Kemarin sudah Ibu sampaikan ya, kalau hari ini kita akan masuk materi trigonometri perbandingannya ya. Tapi yang akan kita bahas di sini itu adalah sin dan tannya saja. Kalian ingat enggak kalau segitiga siku-siku itu mencari sisi panjangnya gimana sih? Sisi terpanjangnya pada segitiga siku-siku itu apa ya? Trigonometri, Bu. Iya benar. Udah pernah ya belajar trigonometri ya? Kemarin sama Yuki, Bu, belajar bareng. Alhamdulillah ya. Gimana sih mencari sisi terpanjang pada segitiga? Ayo, siapa ini yang mau jawab? Pakai Pitagoras ya, Bu ya? Oke, Pitagoras. Gimana rumusnya, Kokom? Jadi sisi yang paling panjang itu sama dengan akar dari jumlah sisi yang pendeknya, Bu, dikuadratkan. Oke. Ada yang bisa ngasih contoh nggak nih? Siapa?
Ibu panggil ya, coba Tika. Buat contohnya Tika. Misalkan sisi yang di sisi horizontalnya X, horizontalnya misalkan angkanya 3, langsung ke angka aja Bu ya. 3, Boleh. terus vertikalnya misalkan 4. Berarti kalau menggunakan rumus Pitagoras itu 3 dikuadratin, ditambah 4 dikuadratin, sama dengan 9 ditambah 16, 25. 25 di akar, Bu. Jadi 5. Oke, Jadi itu hasilnya mencari 5. sisi terpanjang ya. Oke. Iya, untuk Terima mencari kasih sisi ya terpanjang. Tika, Kokom. Nah, Sama-sama, Bu. sekarang Nggak kedengeran, Bu. Bu, itunya di-unmute, Bu. Ibu tidak ada Bu, tidak suaranya. terdengar, Bu. Oke, maaf. Kedengaran nggak? Terdengar, Bu. Iya, maaf. Kemut ya ternyata. Maaf ya. Oke. Ini manfaatnya ya. Nah, jadi perbandingan trigonometri ini kita bisa mengukur bayangan, mengukur tinggi gedung, kemudian mengukur tinggi pohon, jarak kita ke ujung pohon misalkan atau ke ujung bendera seperti itu ya. Nah, kemudian ini ada tujuan pembelajarannya. Ini nggak bisa di slideshow, maaf ya anak-anak ya. Apa, Bu? Iya, Bu, nggak apa-apa, Bu, kelihatan. Alhamdulillah. Nah, ini tujuan pembelajaran kita, yaitu peserta didik dapat menentukan perbandingan trigonometri, sin dan tan pada segitiga siku-siku dengan benar. Kemudian peserta didik dapat menganalisis perbandingan trigonometri sin dan tan pada segitiga siku-siku dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri, sin dan tan pada segitiga siku-siku dengan benar. Nanti akan Ibu nilai ya. Kemudian, orientasi masalah, diskusi
presentasi, dan evaluasi. Ini adalah mekanisme pembelajaran kita hari ini. Jadi, kalian akan menyelesaikan suatu masalah dalam diskusi kelompok ya. Sampai sini. Ada yang mau ditanyakan nggak tentang pembelajaran hari ini? Nggak ada, Bu. Udah, Bu. Oke, kita lanjut ya. Ini adalah orientasi masalahnya. Nah, pada saat upacara hari Senin, seorang guru berdiri membelakangi matahari. Sinar matahari membentuk bayangan tinggi badan ibu guru di atas tanah. Nah, ilustrasinya seperti ini ya. Ini seperti yang ini. Jika tinggi ibu guru 160 cm dan sudut yang terbentuk antara tanah dan garis bayangan ibu guru adalah 30 derajat, maka berapakah panjang bayangan ibu guru? Oke. Sini kita akan menyimak video ya sebentar. Oke. Trigonometri adalah ilmu matematika yang mempelajari tentang segitiga siku-siku. Nilai perbandingan trigonometri adalah nilai perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku. Pada segitiga siku-siku berlaku teorema Pythagoras dan nilai perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku. Di dalam segitiga siku-siku terdapat dua sisi-sisi yang saling tegak lurus dan satu sisi terpanjang yang disebut hipotenusa atau sisi miring. Perhatikan ya segitiga siku-siku di bawah ini. Nah, dari segitiga ini ada sudut theta. Di depan sudut theta itu adalah sisi depan, kemudian di samping sisi sudut theta adalah sisi samping. Juga ada sisi miringnya, yaitu garis terpanjang. Maka didapat sin theta adalah depan per miring, cos theta adalah samping per miring, dan tangen theta adalah depan per samping. Atau tan theta diperoleh dari sin theta per cos theta. Di sini ada satu masalah yang biasa kita temukan di kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah bayangan. Pada saat upacara hari Senin, seorang guru berdiri membelakangi matahari. Sinar matahari membentuk bayangan tinggi badan ibu guru tersebut di atas tanah. Diilustrasikan seperti gambar di samping ya. Jika tinggi ibu guru adalah 160 cm dan sudut yang terbentuk antara garis dan tanah itu adalah 30 derajat, maka panjang bayangan ibu guru berapa ya? Nah, untuk penyelesaiannya kita cari dulu, ketahui, dan yang ditanyakan. Yang diketahui adalah tinggi badan ibu guru 160 cm dan sudut yang terbentuk antara tanah dan bayangan ibu guru yaitu 30 derajat. Yang ditanyakan adalah berapakah panjang bayangan ibu guru? Maka langkah pertama kita memisalkan panjang bayangan ibu guru dengan X. Kemudian, menentukan perbandingan trigonometri yang sesuai dengan yang diketahui di soal. Kita bisa menggunakan sin atau tan. Setelah diamati, perbandingan trigonometri yang sesuai adalah tan alfa, yaitu panjang sisi depan per panjang sisi samping. Tadi diketahui sudut yang terbentuk adalah 30 derajat. Maka alfanya adalah 30 derajat. Sehingga
tan 30 derajat sama dengan 160 per X. Dengan menggunakan kalkulator, diperoleh tan 30 derajat sama dengan 0,57. Ubah ke bentuk pecahan ya. Sehingga tan 30 derajat sama dengan 160 per X. Tan 30 derajat kan tadi 0,57. Sama dengan 160 per X. Agar lebih mudah dikerjakan, maka bentuk desimalnya kita rubah ke bentuk pecahan, yaitu 57 per 100 sama dengan 160 per X. Di sini kalian kali silang ya. 57 dikali X sama dengan 160 dikali 100. Sehingga diperoleh 57 X sama dengan 16.000. X-nya berarti 16.000 dibagi 57. Diperoleh 287. 280,7 kita bulatkan menjadi 281 cm. Terima kasih sudah memperhatikan. Apakah ada yang ditanyakan? Nah, itu tadi sedikit penjelasan mengenai penyelesaian masalah dari yang disajikan. Setelah ini, kalian akan dibagi menjadi kelompok ya. Untuk kelompoknya, bentar. Nih, Ibu sudah membagi kelompoknya menjadi 3 kelompok. Ini ya. Sudah terlihat belum? Baik, Bu, sudah ada. Oke. Kelompok 1, Valdi, Kokom, Tika, dan Devi. Kelompok 2, Yuki, Hasanah, Sopiah, dan Sally. Kelompok 3, Zia, Halimah, dan Ulki ya. Siap, Bu. Kelompok sama Yuki. Ntar kita nilainya bagus, Bu. Benar. Ya, semuanya harus bagus ya. Nah, kalian juga bisa mencari sumber lainnya, tidak hanya dari video Ibu saja. Kalian boleh dari buku, dari internet. Jadi kalian boleh ya menggunakan internet, tapi ingat harus untuk mencari informasi yang diperlukan saja. Awas, jangan buka WA. LKPD-nya Ibu bagikan ya. Ya, Bu. Boleh, Ibu. Nah, ini LKPD-nya, silakan kalian diskusi. Jangan lupa diberi tanda pengenal kelasnya, kemudian nama kelompoknya siapa, kalian pilih, kemudian tulis juga nama anggotanya ya. Kelompoknya dari nama apa, Bu? Nama ketua. Kalau nama kelompoknya nggak usah. Ini di sini hanya tuliskan kelas, kemudian kalian pilih satu kelompok itu siapa yang mau jadi ketua, gitu ya. Nanti tuliskan nama ketuanya siapa, anggotanya baru ditulis di bawahnya, gitu ya. Oke, silakan kalian berdiskusi. Ketuanya harus laki-laki nggak, Bu? Kan nantinya jadi imam. Enggak.
Kalau untuk ini boleh perempuan. Ini masalahnya ya. Untuk masalah satu ini, sini ada langkah-langkahnya. Berarti kalian harus menuliskan dulu yang diketahuinya apa, yang ditanyakannya apa. Kemudian kalian diskusikan. Ini pakai cara yang mana ya? Sin atau kos ya? Sin atau tan ya? Kelompok 3 sudah nih Bu. Halimah yang mau presentasi Bu. Boleh. Coba permasalahan 2-nya sudah belum? Iya belum. Ayo teliti dibacanya Zia. Ada yang mau ditanyakan nggak dari LKPD-nya? Waktu pengerjaannya 45 menit ya anak-anak. Ya, Bu. Oke, waktunya sudah habis. Bagaimana diskusinya? Sudah selesai? Udah, Bu. Udah Bu. Alhamdulillah. Siapa nih yang mau presentasi? Tapi tidak perwakilan ya. Semuanya harus maju ke depan. Ayo, siapa? Kelompok 1, 2, apa 3? KM dulu, Bu. Ketuanya dulu. Oke, Yuki ya. Ayo, kelompoknya Yuki, silakan. Yuki kayaknya lagi kantin Bu. Saya aja kelompok 3 Bu. Siapa yang ke kantin? Yuki, Bu, ke belakang, Bu. Ya ampun, belum kembali. Ya udah, Ibu panggil aja ya. Buat Hasanah, coba jelaskan hasil diskusinya gimana? Ya, Bu. Jadi berdasarkan hasil diskusi kami, jawabannya yang ditampilkan di layar ya, Bu ya. Ya. Nanti ini jawabannya sudah lengkap semua, Bu. Soalnya tadi kita diskusinya udah betul-betul maksimal gitu, Bu. Oke. Pertama yang itu, Bu, yang masalah 2, yang masalah pohon. Kita ukur dulu kan ya, Bu ya, tinggi badannya berapa tadi Teta. Udah, Bu, kayak gitu. Oke. Gimana kelompok lain? Ada yang mau menanggapi? Atau ada yang berbeda jawabannya? Sama Bu. Sama, oke. Iya, sama ya. Maaf Bu, kelompok saya belum selesai. Belum selesai, kenapa? Iya, tadi Tadi malah nggak bilang. tadi malah ngedebatin itu pohonnya pohon apa tadi ya? Wih, jadi lama Irik, Pak. ngedebatin. Aduh. Berarti nilainya ntar dikurangin dong, Bu, yang kelompoknya Pali, Bu. Iya dong. Iya, itu berarti disiplinnya kurang ya. Kan tadi sudah Ibu kasih tahu, waktunya adalah 45 menit. Iya, maaf Ayo Ibu. diperhatikan. Iya, Tapi oke. terjawab sih Bu. Kalau saya ini Pohonnya baru pohon masuk apa lagi jadinya? Bu, tadi dipanggil BP. Wah, kasus Ya mulu itu ampun. Yuki mah, Bu. Panggil BP itu mah. Gak apa-apa Bu ya, saya nyusul mungkin. Nyusul kemana? Sudah diwakilin kelompok kita, Yuki. Iya, tadi sudah diwakilkan tuh sama kelompoknya. Terima kasih Saya sama tadi baru dari kelompoknya. BP Bu, dipanggil sama guru BP. Oke. Iya, betul ya. Hasil diskusinya tadi, makasih ya Hasanah. Buat Sama Valdi dan Ibu. kelompoknya harus lebih disiplin lagi.
diatur Ya, Bu. pengerjaan. Baik, Bu. Ya, Bu. Oke, jawabannya sudah benar. Seperti itu ya. Oke, sekarang apa yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Rumusin sindemi, rumus tan desa. Wah, hebat Devi. Cepet banget ya. Yang Keren lainnya Devi gimana mah, Bu. ini? Itu maksudnya apa, Devi? Nggak ngerti, nggak desa Hebat nih, sapi itu Devi. apa? Perhatikan terus, Devi mah fokus. Iya, Emang gagal Kokom, fokus harus sama fokus. pohon, Devi. Iya, rumus dari sin theta itu berarti adalah sisi depan sudut theta dibagi dengan sisi miring sudut tetanya. Kemudian untuk tan theta itu berarti sisi depan dibagi dengan sisi samping gitu ya. Oke, sekarang Ibu akan memberikan tes formatif. Bentar ya. Ampun, Bu. Jangan susah-susah, Bu. Enggak banyak kok, cuman satu. Hasanah, pinjem pensil dong. Punya aku dicuri sama Pak Paldi. Pinjem Bu Ayu, Kima yang kemarin belum dibalikin. Hei, harus jujur. Ayo kembalikan. Ayo, udah berapa itu Kan udah pensil? kemarin Nggak dikasihin. dibalikin. Oke, Iya. sudah. Ya, sekarang kalian fokus dulu. Tes formatifnya ini harus dikerjakan cepat ya, tapi tidak asal-asalan. Waktunya hanya 5 menit untuk menyelesaikan tes formatif ini ya. Saya udah. Silahkan dibaca baik-baik. Ya, Bu. Sudah. Coba dicek isinya udah betul apa belum? Sekarang itu mah Bu, jawabannya masa sudah. Oke, waktunya habis ya. Ayo dikumpulkan. Belum selesai semua, Bu. Nggak apa-apa, seadanya. Saling ditukar ya sama teman Baru sebelahnya. diketahui, Bu. Kita lama banget nulisnya. Ya udah nggak apa-apa. Waktunya sudah habis soalnya. Oke, kalian tukar dengan teman sebangkunya. Nih Yuki nih. Ya. Enggak. Kamu mah suka disalah-salahin punya saya. Ini Hasanah, ada apa Hasanah? Wah, Halimah, emang maaf. salah, Bu. Halimah, Bu, itu Halimah. Iya, maaf Halimah. Iya Ibu, saya bingung tadi horizontal sama vertikal itu beda gimana? Saya belum selesai tuh Bu tadi. Horizontal dan vertikal. Ayo gimana teman-temannya? Ada yang bisa jawab enggak? Kayak gini, Bu. Horizontal yang ke samping, Ibu. Vertikal yang ke atas. Iya, horizontal itu yang tidur ya. Iya. Vertikal itu yang berdiri. Ayo. Ini Aja polisi tidur ya, Bu ya? Iya. Ada Markus horizontal. Kiper itu. Aduh, ini kemana-mana ya. Horizontal tidurnya pakai kasur nggak, Bu? Kalian tolong periksa jawaban temannya dengan baik-baik. Lihat rubrik penilaiannya yang Ibu tampilkan di papan tulis ya. Yang Ibu tampilkan pada layar proyektor ya. Silakan, langkah demi langkahnya itu ada nilainya. Tapi jangan dibetul-betulkan juga. Ini Bu, yang Yuki sudah, Bu. Sudah, oke, boleh dikumpulkan ke Ibu ya. Salah semua. Udah, Bu, biasa. Yuki cepet lagi, Bu. Salah semua. Salah semua Yuki. Yuki kenapa hari ini? Oh iya, Ibu ingat. Baru putus, Bu, kemarin sama pacar saya, Bu.
Yuki kan barusan dipanggil BP. Pantesan dia nggak ini ya, nggak merhatiin Iya, Bu. pelajaran ibu. Iya, Bu, masalah cewek, Bu. Berantem kemarin. Aduh, Ya Bu, dia Gambar curhat apa tadi itu keburu teh, bete, Yuki? Bu. Oke. Ibu akan bacakan ya hasil pembelajaran hari ini. Nih, yang belum aktif. Ulfi, Sally, Sophia. Ayo, harus lebih aktif lagi ya. Ini Iya Bu, lagi sakit keaktifannya masih kepala Bu, kurang. Ya maaf. Bu, soalnya kalau trigonometri susah. Maaf Bu. susahnya di mana? Ayo saling berdiskusi sama temannya. Kalau nggak bisa boleh tanya ibu. Ya, Tuker-tuker, Bu. tukar-tukar. Iya, suka gampang lupa, Bu. Iya, nanti sisi depan sama sisi miringnya saya suka bingung Bu. Yang Kalau mana itu? Kalau sisi miring itu adalah sisi terpanjang. Oh iya. Oke, nah untuk tes formatifnya ini yang bagus. Kokom dapat bagus nih ya, 100. Alhamdulillah Bu. Ya. Ini saya kemarin belajar sama Yuki Bu, jadi 100. Oh, belajar sama Yuki, tapi Yukinya nilainya 0 ya? Gak tahu Bu, itu karena efek putus cinta mungkin Bu. Belajar apa tuh? Gitu. Iya, Bu. Soalnya kan saya ininya sama Kokom, Bu. Ya berarti Kokom ayo semangatin Yukinya ya, biar fokus belajarnya ya. Ya Bu, nanti suruh move on lagi, cari yang baru Bu. Oke, ini yang masih di bawah KKM, Yuki sama Halimah nih masih di bawah KKM. Nanti ada pelajaran tambahan ya. Kalian bisa mengerjakan tugas dari ibu, tugasnya dikerjakan di rumah dengan bimbingan ibu. Oke? Baik Ibu. Bu minta diajarin teman boleh kan Bu? Boleh, boleh diskusi sama teman sekelompok, boleh sama teman beda kelompok juga boleh. Itu Halimah belajar aja sama kakaknya Hasanah. Iya, ini gimana nih Halimah? Tadi kakak sekelas. Diajarin ya adiknya ya. Wah, iya. Nanti Kak Sana ajarin Sekelas. ya. Hasanah pernah nggak naik kelas ya? Saudara kembar Pak. Bu. Oke. Gimana nih perasaan kalian setelah pembelajaran kita hari ini? Bahagia tapi bingung Bu. Oh masih Campur, bingung ya? Bu. Otak saya jadi panas, Bu. Jadi ngebul Bu otaknya. Nah, ini di sini sampai panas banget ya Bu ya. Berarti nanti lagi sebelum kita pembelajaran, kalian biasakan untuk baca dulu materinya. Jadi waktu kita bertemu, kalian bisa tanya tuh hasil dari baca kalian sebelumnya, gitu ya. Ya Ibu, mohon maaf Pak Baliut tadi kan ulangan kimia dulu Bu. Berarti apa yang perlu diperbaiki buat pertemuan berikutnya? Akhlaknya Bu. Tentang akhlak ya Bu ya. Semua anak-anak ibu baik-baik kok ya. Oke. Untuk pertemuan minggu depan, kita akan melanjutkan perbandingan trigonometri untuk yang tesnya ya. Tolong disiapkan dulu, ayo dibaca dulu materinya ya. Ayo tetap semangat, kalian itu bisa. Ya. Yuki punya tepuk semangat Bu. Oh boleh, Yuki ayo. Mumpung ibu masih ada waktunya nih. Yuki ayo. Ibu ini sebelumnya saya mau ini Bu bayar iuran LKS Bu. 2.000 lagi. Aduh, alasan lagi. Nggak boleh keluar. Tadi udah keluar Enggak lama. kan ke ibu bayarnya saya ini. Ibu nggak jual LKS. Oh enggak, udah enggak zaman. Nggak boleh Yuki. Udah nggak boleh, Yuki. Oh iya, nggak boleh ya. Iya Bu. Oke. Terima kasih buat anak-anak ibu yang hebat. Tetap Bu ini semangat. saya tepuk itu gak jadi Bu. Tepuk semangat Tepuk semangat. Oh iya, sok atuh. Iya iya. Oke. Nggak usah, Baik Yuki, kamu teman-teman. tetap nyamuk aja. Semuanya samain ya. Oke.
Siap. Tepuk semangat. Tepuk pramuka. Yuki yang benar. Yang benar Yuki Yuki. dulu bersyarat. Bu, saya nggak kuat, Bu. Langsung aja ke Ibu Modita, Bu. Oke, makasih ya anak-anak yang hebat. Aduh, Ibu di kelas ini tuh bahagia sekali ya. Sambil ketawa gitu kita belajarnya ya. Oke, sebelum kita pulang, boleh ditutup dulu. Ayo, Yuki, tutup pembelajarannya. Baik, Ibu. Baik, teman-teman. Karena ini adalah jam terakhir. Kita sambil pulang ya. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih anak-anak. Sampai bertemu minggu depan. sama Ibu. Sama Bu. Oke, mantap. Ya, terima kasih Ibu Mudita. Oke, untuk langkah-langkah pembelajarannya sih secara keseluruhan sudah dilaksanakan ya, sudah tidak ada yang terlewat seperti Pak Faldi tadi, tapi ya selalu ada tapi sih ya. Iya, nggak apa-apa Bu. Nah, tapi ini antisipasi juga ya buat yang nanti akan melakukan peer teaching, langsung dibuka dari sekarang Bapak Ibu file-file pendukung untuk kegiatan pembelajaran yang ada di perangkat pembelajaran Bapak Ibu semuanya gitu ya. Kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan YouTube tapi ternyata sinyalnya tidak kuat, kan Bapak Ibu punya file videonya ya. Iya Bu. Nah, itu Saya tadi dibuka tuh aja. saya ganti komputer Bu, ganti laptop. Oh, oke. Filenya nggak Makanya nggak ikut. ada ya. Iya. Oke. Ya, jadi bisa diantisipasi seperti itu ya. Nah, untuk Bu Mudita sendiri yang sudah diupload itu setiap rencana aksi baru satu pertemuan ya, Bu? Iya Bu. Kenapa tuh? Kemarin itu sebenarnya yang aksi 1, pertemuan 2 itu masih ada kurangnya sih Bu. Medianya belum, tapi yang lainnya udah. Cuman kemarin itu pas kita upload yang aksi 2, tagihan aksi 2, itu tuh filenya tuh gede banget Bu, sampai 18 MB. Ternyata itu dari Canva Bu. Dari Canva-nya yang besar, ada file yang besar dari Canva. Jadi lama banget, akhirnya ditarombak dulu Bu, itu tuh dari semalam sampai akhirnya telat ngumpulin, maaf ya Bu. Karena itu. Insya Allah, karena waktu pengumpulannya juga ini jam 2 pagi, 2 sama 3 pagi, luar biasa loh. Iya Bu, tidur nggak berarti. tidur. Iya. Tungguin itu Bu, baru beres jam berapa ya? Jam 4 gitu kalau nggak salah tuh Bu. Masya Allah. Begitulah. Ya nggak apa-apa, insya Allah ntar terbayar lah ya prosesnya ya. Untuk yang aksi 2 ini sih kebayang. Untuk yang aksi 1 enggak. Oke, nah kalau misalkan Bapak Ibu terkendala untuk file yang terlalu besar menguploadnya, berarti nanti disertakan link dari Google Drive-nya aja dulu Bapak Ibu. Gitu ya, jadi filenya itu di PDF hanya ada link dari Google Drive gitu. Ya, iya Bu, siap. Jadi biar bisa memaksimalkan. Oke, nah selanjutnya untuk yang di apersepsi ya, seperti yang tadi saran dari Bu Rasih sebenarnya ya. Sebenarnya kalau Bapak Ibu apersepsinya itu hanya tanya jawab ya, dan di dalam satu kelas itu kan ada banyak siswa ya, ada banyak peserta didik, yang artinya mungkin tidak secara merata si siswa akan menjawab semua.
gitu ya. Nah, berarti kan kita sebagai guru tidak tahu nih mereka betul-betul masih ingat atau enggak dengan materi prasyarat atau materi yang sebelumnya. Gitu ya. Nah, jadi kalau saya sih menyarankan kayak waktu itu ada yang pakai kuisis ya. Kayaknya mendingan pakai kuisis Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan pakai kuisis kan pertanyaannya PG aja. Nggak usah banyak-banyak. Yang penting kan hanya prasyarat aja melihat mereka masih ingat apa enggak sih gitu doang. Gitu ya. Jadi biar merata terlihatnya. Iya Pak Ji ya. Intinya juga saya mau pakai kuisis untuk persepsi, tapi ketika Ibu bilang bahwa tes formatif bisa pada saat itu juga jadi berubah total gitu rencana saya, karena kemungkinan hal itu di sana. Punten Pak, putus-putus di saya Pak, diulang lagi Pak. Iya Bu, tadinya saya juga persepsinya mau pakai kuisis Bu, cuman ketika Ibu bilang bahwa tes formatifnya harus dinilai pada saat itu juga, rencana saya jadi berubah total Bu. Oke, takut terkendala waktu gitu ya? Ya, kalau kuisis kan memang untuk sinyal biasanya ya, sinyalnya yang ketika siswa-siswanya join itu agak sulit. Nah, bisa di apa ya, yang lebih enteng ya, aplikasi yang lebih enteng untuk Google Form lebih enteng nggak sih Bapak Ibu? Kalau Google Form? Ya, lebih baik Google Form Bu, lebih enak. Iya, nggak apa-apa. Ya, jadi biar terlihat aja secara keseluruhannya gitu. Ya, Bu, kalau nggak pakai kuisis. Kalau misal hasilnya jelek itu terus gimana? Harus kita ulangin dulu ngajarin? Kalau hasilnya kurang ya berarti nanti nambah ke yang pengayaan dan remedial ya omongannya. Gitu. Jadi di akhir itu kan ada yang pengayaan dan remedial. Jadi disampaikan juga gitu. Misalkan untuk penilaian yang kurang hari ini dan tadi persepsinya masih kurang, berarti nanti akan ada pembelajaran tambahan ya kayak gitu. Gitu ya. Itu untuk persepsi. Terus, nah untuk soal tes formatif tadi ketika ditampilkan, kayaknya saya pernah mengomentari ini sih, seingat saya ya, ketika presentasi. Bu Mudita kan menggunakan tinggi badan ya. Nah, itu satuannya yang saya komentari deh kalau nggak salah ketika presentasi itu. Bu Mudita satuannya kan pakai meter ya. Iya. Nah, pernah saya komentarin Bapak Ibu ada yang ingat nggak? Ya Bu, Ingat, Bu. pakai sentimeter. Pakai sentimeter. Pakai senti aja gitu ya, karena kan lazimnya umumnya ya siswa pasti taunya tuh kalau tinggi badan kalau di Indonesia kan pakainya senti ya. Berapa senti gitu. Nah, untuk penyampaian penilaian tadi sudah ada penyampaian penilaian sikap dan pengetahuan. Kurang satu lagi Bu, keterampilan. Keterampilannya belum. Nah, udah nambah satu sih. Gitu ya, jangan lupa ada 3 ya Bapak Ibu ya. Kalau keterampilan itu kan bisa sama LKS kan Bu ya. Misalkan nih anak kayak tadi anak presentasi, terus ternyata kelompoknya Pak Faldi itu belum selesai, kayak gitu? Gimana? Iya bisa. Saya kan tadi dari presentasi itu makanya tadi kan belum selesai, terus saya bilang berarti harus lebih disiplin lagi kayak gitu Bu. Ya, tapi itu kan belum menyampaikan nilainya ya. Nilainya atau tidaknya. Oh ya. Gitu. Berarti belum sampai KKM nilainya begitu ya Bu ya harusnya. Ya, betul. Ya, karena kan memang kan di sini kan tulisannya targetnya adalah KKM ya, Bapak Ibu ya, untuk semua penilaian ya, untuk 3 penilaian. Gitu. Oke. Terima kasih. Oke, sudah itu aja. Ya, tinggal dilengkapi lagi nanti masing-masing rencana aksinya jadi 2 pertemuan ya. Pak Faldi jangan lupa dibagi Pak Faldi. Dan dijadiin apa nih Bu? Bagi apa ini Bu? RPP-nya. RPP-nya kan masih 2 pertemuan tuh di dalamnya. Oh, iya. Saya kira sama bagi digabung apa lagi? Ya. Sama digabung, jangan dipisah-pisah.
Siap. Tapi kan kalau hari ini deadline-nya berarti agak longgar Bu ya? Maksudnya ditunggu sampai jam 12 malam gitu ya? Iya, tunggu sampai jam 12 malam. Ditunggu sampai jam 3 kayak Bu Mudita juga boleh. Nggak nyerah Bu kalau saya segitu. Saya jam 4 Bu. Oh tuh Pak Yuki lebih. Tuh. Ada yang lebih parah lagi berarti. Oke, Bu Rasi ada yang mau disampaikan? Silahkan. Tadi kayaknya lagi ada kegiatan ya Bu Rasi. Oke, lagi ada kegiatan dulu sepertinya Bu Rasi. Oke, ini saya stop dulu ya. Terima kasih Bu Mudita. Terima kasih Bu.